Ya, itulah dia video singkat dari satu kota lain lagi di Uzbekistan, Bukhara. Kita langsung mulai saja. Yang Ya, pertama, Bukhara itu juga satu kota juga yang usianya sudah ratusan tahun ya. Jadi kota yang memang sudah ada dan salah satu kota juga yang menjadi tempat persinggahan di saat sekali lagi Silk Road ya atau jalur sutra. Jadi seperti yang kita lihat atau sobat kota bisa lihat sama-sama di depan kita ini ada komplek ya. Jadi di Bukhara itu ada satu komplek yang disebut Poi Kalian. Ini dia jadi punya minaret yang tinggi sekali dan ada beberapa juga bangunan masjid dan madrasah di sekitar situ. Ya. Nah, kalau misalnya sobat kota pergi ke sini, ini di belakang komplek ini itu ada area untuk belanja, souvenir, shopping dan sebagainya. Ya. Oke. Selanjutnya, Bro Salim mungkin mau nambah atau Pak Dadang mau nambah? mungkin ada yang mau ditambahkan? Sedikit. Oke. Ya. Poikolong kompleks tadi kan kita lihat di Tashkent ada Ahmad Jamal Square disamakan Registan Square. Kalau di Bukhara senternya adalah Poikolong kompleks. Kompleksnya sangat indah ya. Di situ orang akan merasakan seperti di zaman dulu. Di sekeliling di tempat itu tidak ada yang gedung-gedung baru. Semuanya yang antik-antik dari abad 15. Minarat yang ada di situ yang minarannya sudah 1000 tahun ya, 900 tahun, dibangun di tahun 1127. Jadi sudah 800 atau 900 tahun lebih. Dan untuk foto-foto sangat bagus ya. Di situ kalau kita foto, ini fotonya kalau terus kita fotonya di black dan putih, ganti tanpa warna, nanti orang-orang kira orang ini gambarnya dari zaman abad 15 karena suasananya sama seperti yang di zaman dulu. Iya. Benar itu. Bagus ya, bagus banget ya. Ya. Ya, kota tuanya ya. Terus setiap kota di zaman dulu di Bukhara, khususnya karena kota Bukhara adalah kota besar dan kerajaan besar di abad 16 sampai 19 itu. Kota besar dan kerajaan besar yang pernah diplomatic relationship dengan Eropa atau dengan Rusia itu waktu itu kerajaan Bukhara, Emirat Bukhara. Jadi setiap kota yang di Bukhara atau di Aceh Tengah itu ada bentengnya, pintu masuk ke kota. Ini arterinya adalah pintu masuk ke kota Bukhara. Kita masuk ke kota dari benteng ini masuk kota. Di situ ada masjid, madrasah, terus sampai ke Poikolong kompleks. Tapi sekarang di kota Bukhara ini sudah hampir 80% kota Bukhara sudah hancur, tinggal 20%-nya saja yang kita lihat itu di Tadel atau Poikolong kompleks yang tinggal yang kita melihat. Okay, next slide. Masjid Bolo House. Di Bukhara ada beberapa masjid ya yang kuno. Salah satunya adalah Bolo House Masjid. Masjid ini persis di depannya Arch Citadel dan dibangun abad 18. Akhir abad 18 dan sampai sekarang digunakan sebagai masjid. Kalau kita searching di internet Bolo House Mosque langsung muncul masjid dengan 40 kolam. Tapi sebenarnya dia punya 20 kolam saja. 20-nya ada bayangan di kolam air. Ya, di kolam. Nah, gitu. Jadi 20 pilar ya. Jadi adanya 20 pilar, sedangkan 20 lagi itu ada di bayangan di kolamnya. Mungkin sobat kota bisa lihat fotonya yang ada di sebelah kanan atas itu bahwa di depan masjid itu ada kolam ya berisi air. Jadi kalau kita lihat itu masjid ini punya 40 pilar, padahal aslinya cuma 20 di atas dan 20-nya lagi itu di bayangan di kolamnya gitu maksudnya ya. Oke, next slide. Chor Minor. Chor Minor ini dulu
ini sekarang cuma ada tinggal minara-minara saja. Tapi kalau dulu samping-sampingnya ada madrasah, masjidnya, semua gedungnya masih besar. Kenapa ada 4 minara? Karena tadi saya bilang kan Bukhara, kerajaan Bukhara itu salah satu negara terbesar juga seperti yang sekarang kita punya. Dan dia ingin diplomatic relationship dengan baik dengan beberapa negara-negara Eropa juga. Jadi kenapa empat pilar ini, 4 minara ini? Karena 4 agama ya di situ. Agama Islam, terus agama Kristen, terus ada agama Buddha dan agama Yahudi juga ada di Bukhara. Karena itu dia dibikin 4 pilar. Jadi semua yang beragam yang agama lain juga selain Islam bisa tinggal dan besar di Bukhara. Itu ininya. Kayak toleransinya. Oke, makam Ismail Samain. Makam Ismail Samain adalah monumen ini monumen tertua di Bukhara, dan makam Ismail Samain sendiri adalah pendiri kedaulatan Bukhara. Pertama kali bikin ini kerajaan di daerah Bukhara itu adalah Ismail Samain. Sebelumnya masih di tangannya Persia atau di Arab. Sebelum itu masih di Arab dan Turki, tapi Ismail Samain mengambilkan dan bikin kerajaan sendiri. Chashma Ayub ini adalah sumur dari Nabi Ayub. Pernah Nabi Ayub melewati dari Bukhara dan membuka sumur di Bukhara. Sumur ini sangat bagus dan airnya itu persis dengan rasanya sama dengan air Zam-Zam. Di dalam bisa melihat museum tentang irigasi Bukhara dan ada simbolik makam dari Nabi Ayub. Oke, selain kota Bukhara, ada juga kota Khiva, itu paling ujung Uzbekistan, paling barat ya, paling barat Uzbekistan. Ya, ada kota Khiva. Kota Khiva juga dulu dia negara sendiri ya, Khiva, kerajaan Khiva. Dan pusat kerajaan Khiva adalah kota Khiva. Dan di kota Khiva ada Ichan Kala atau bilang kota dalam kota. Komplek Ichan Kala ini tersimpan hampir 100% ya. Tadi kan kita bicara tentang Bukhara itu hampir 80%-nya hangus ya, dihancurkan. Tanya ada bentengnya, terus benteng udah setelah benteng gedung lain, terus kita jalan lagi gedung lain. Tapi kalau di Khiva itu hampir 100% seluruh komplek kota tuanya tersimpan dan bisa melihat elemen-elemen semua kota tua yang ada di Uzbekistan atau di Asia Tengah bisa melihat dari kota Khiva ini. Dan kota Khiva ini tahun 2000 mulai dari tahun 2020 menjadi ibu kota seluruh negara-negara Turki yang bicara dalam bahasa Turki. Karena Uzbek, Kazakh, Kirgiz itu semuanya satu keluarga dengan Turki. 92 bangsa. Dan itu masih dijaga ya, Bro Salim ya, bangunannya ya, tidak boleh dirubah ya. Dan di dalam itu masih ada yang masyarakat tinggal dan mereka tidak boleh berubah hiasan-hiasan rumahnya dari luar. Harus sama yang seperti ini. Harus tetap ya. Jadi eksteriornya itu nggak boleh dirubah ya. Kalau bagian dalamnya mau dirubah boleh, tapi eksteriornya tidak boleh dirubah karena itu merupakan situs dari yang berubah. Nanti UNESCO delete dari situs sejarahnya. Oke, ini untuk minaret Kota Minor. Minaret Kota Minor ya. Ini minaret yang belum selesai sebetulnya ya, karena mereka dulu kan saling berlomba-lomba untuk menjadi negara yang paling hebat ya. Jadi ini kalau tadi Sobat Kota lihat minaret yang ada di Bukhara itu udah cukup tinggi. Nah ini minaret di Khiva ini rencananya mau lebih tinggi daripada minaret yang di Bukhara. Tapi karena
kannya atau rajanya itu udah meninggal duluan, maka ini belum selesai dibangun nih. Ya, jadi terbengkalai. Tapi jadinya seperti ini, jadi dibilang minor karena kecil ya. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini kemudian adalah ark atau benteng yang ada di kiva, ya, bagian dari kala tadi ya. Ini juga ada di dalamnya. Ya. Oke. Bro Salim mau menambahkan mengenai punya ark Citadel? Punya ark ini sama dengan yang tadi Citadel Ark di Bukhara, kayak bentengnya ya, benteng atau pintu masuk ke kota Kiva atau kota yang Ican Kala ini. Jadi ketika masuk, biasanya untuk bertemu tamu, menerima tamu, raja menerima tamu itu di sini. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Ini juga cukup menarik nih. Ya, Desert Yurt Camp. Desert Ya. Yurt Camp. Ini pengalaman unik yang akan Sobat Kota nikmati. Jadi kita bermalam di ini kayak camp-camp tradisional zaman dulu ya. Ya, jadi ini tidak pakai AC nih. Ya betul ya, Bro Salim. Sekarang ada yang pakai AC juga karena cuaca sangat berubah. Panas jadi sekali, ya? Panas sekali. Jadi di dalam sekarang ada AC juga. Semuanya nyaman ya, sudah aman dan nyaman. Walaupun dia di tengah-tengah desert, di dalam adem dan bagus. Ini letaknya masih di daerah apa itu? Iya, di tengah-tengah padang pasir dan nomadic life ya, nomadic life. Karena kan dulu waktu Jalur Sutra kan mereka kan pindah-pindah kan, ada banyak yang pindah-pindah. Jadi mereka kalau pindah satu tempat mereka bikin tenda yurt camp kayak gini. Oh, I see. Oke. Aral Sea ya. Aral Sea ini sebetulnya bukan beneran laut tapi danau ya. Danau yang besar, cukup besar, itu posisinya ada di sebelah bagian barat dari negara Uzbekistan saat ini. Dan danau ini udah nyusut ya. Kalau Sobat Kota lihat gambar yang di sebelah kiri, ini adalah awal berapa puluh tahun yang lalu, dan yang sebelahnya itu yang sekarang. Jadi airnya sudah makin menyusut. Bahkan dari tahun 2000 sampai sekarang aja sekitar 20 tahun itu udah banyak sekali penyusutan airnya. Ya, jadi dan banyak kapal-kapal, mungkin gambarnya sebelah lagi itu banyak kapal-kapal yang sudah jadi bangkai. Jadi sekarang bisa juga disebut katanya Aral Sea itu adalah kuburan atau makam dari kapal-kapal tua ini. Gitu. Ya. Oke. Tapi ini kita Sobat Kota ini bisa juga datang atau melihat ke sini dari kejauhan atau? Bisa masuk ke itu. Diperbolehkan nggak sekarang, Bro Salim, masuk ke mendekati areal ini? Ya, ada tempat wisata yang khusus untuk berkunjungi. Jadi di situ mereka bisa melihat kapal-kapal yang di tengah-tengah laut itu. Tapi kita harus sekitar 2 jam di tengah-tengah padang pasir, jalan dengan yang sepeda yang 4 roda. Yang agak ekstrim tour ya, biasanya adventure tour, ekstrim tour mereka pakai ke sini. Karena butuh banyak energi, kita harus jalan kaki, terus cuacanya juga sangat ekstrim di situ. Ekstrim panas. Oke. Kita lanjut lagi. Wah, ini udah lanjut ke festival ya yang ada di Uzbekistan ya. Festival Nowruz. Festival Nowruz adalah kayak tahun baru di Uzbek ya, tahun baru di Uzbek, Asia Tenggara dan Iran ya. Festival yang sangat luas. Biasanya dirayakannya mulai dari Maret sampai April. Dan kita semua di rumah itu masak banyak tradisional, makanan-makanan tradisional ya. Dan kita bagi-bagi ke tetangga-tetangga, ke teman-teman kayak gitu. Terus karena ini kenapa tahun baru? Karena tahun atau alam baru membangun dari tidur ya. Kalau waktu musim dingin kan pohon-pohon semua alam tidur, nggak ada yang hijau ya.
waktu Maret kan sudah mulai bersemi dan berhijau. Jadi kita bilangnya Nauruz, tahun baru, tahun yang baru datang gitu. Ya, jadi tahun barunya tuh maksudnya awal musim semi gitu loh, Bro. Awal musim Awal ya. musim semi di mana mereka merayakan bahwa ini akan mulai mereka bercocok tanam segala macam gitu. Nauruz itu diambil dari bahasa Iran ya, karena basically dulu merekanya itu di bawah kekuasaan Persia, dan Persia zaman dulu itu kan sekarang adalah Iran ya. Nah, ini festival lainnya adalah festival Boyson Bauri. Ya. Ini di gurun ya, Bro Salim ya dibikinnya ya. Nah, ini di dekatnya pegunungan di selatannya Uzbekistan, di Surkhandarya, di Mountain Boysun, khusus di Boysun. Karena waktu bulan April di Boysun cuaca sangat bagus dan ada banyak bunga-bunga dan semuanya hijau ya, dan sangat luas tempatnya. Jadi di situ ada banyak festival-festival mainan, terus ada banyak masak-masak, tarian-tarian, ya kayak gitu. Jadi ini setelah Nauruz ini langsung ke festival ini. Tapi ini khusus di daerah selatan Uzbekistan saja. Ini musim semi berarti sekitar April ya, Bro Salim ya? Iya, April betul. April ya. Oke. Ya, ini pasti kalau sobat kota nih, apalagi kita orang Indonesia ya, nggak afdol kita nggak belanja souvenir ya. Nah, ini boleh dijelasin singkat aja nih souvenirnya, kenapa ini ada bapak tua begitu ya kan, ikoniknya atau gimana nih Bro Salim nih? Oke, biasanya di Uzbek itu kalau souvenir itu sangat banyak ya, harganya juga sangat murah-murah ya. Tamu-tamu datang ke sini bisa beli kain-kain, terus dari keramik-keramik, terus ada patung-patung keramik dari keramik, terus itu ada patung-patung bapak-bapak ya. Kenapa bapak-bapak atau ibu-ibu tua atau nenek-nenek ya? Karena di Uzbek itu kita menghormati, tanda menghormati orang tua ya. Karena itu. Terus hiasan-hiasannya juga sangat bagus dan khas dengan Uzbekistan. Itu kainnya kayak mirip kayak ikat ya? Motif-motifnya kayak ikat ya? Itu juga sejarah kenapa bisa sama, karena tadi kan Pak Dadang kan menjelaskan tentang Maulana Malik Ibrahim ya, perdagangan antara Asia Tengah sama Indonesia. Itu bisa jadi orang sini pergi ke Indonesia, membawa dari Indonesia ke sini, terus dari Uzbek ke Indonesia. Jadi ada budaya yang campur. Karena teknik perajutannya, teknik bikin kainnya itu dari tempat yang sama, Bro. Jadi makanya di sana dan di sini pun itu bikinnya sama. Jadi kalau mungkin sobat kota ingat pada saat kita membahas soal Sumba, itu kan kudanya aja kan kuda dari mana tuh, ya kan? Iya. Tapi secara ini gimana? Kainnya tuh apakah bagusan tenun Sumba atau masih? Teknologinya sama, Bro. Cuma beda bahannya aja mungkin ya kan. Ini kan mereka juga punya sutra di Uzbekistan itu punya sutra. Tadi kalau ingat di video yang sebelumnya itu juga kan mereka tuh bikin sutra juga gitu. Jadi kebudayaan betul. Sama seperti di China kan mereka juga bikin sutra gitu. Karena memang kebudayaannya. Nah, kuliner. Berarti sobat kota bisa banyak eksplor juga souvenir tadi tentang yang patung-patung itu dan juga kain-kain yang juga sangat bagus yang bisa dibeli di Uzbekistan ya. Oke. Tadi udah ngomong souvenir, festival dan juga tourism object dari Uzbekistan, Tashkent, Samarkand dan juga Bukhara ya. Dan juga Khiva, dan sekarang kita ini yang paling tunggu-tunggu kali ya. Makanannya apa sih yang ada di Uzbekistan? Nah, ini silahkan
Bro Salim, Bro Hadi, atau nanti juga bisa dibantu oleh Pak Dadang bisa ngobrol-ngobrol masalah kuliner ya. Ini udah mau jam-jamnya kayaknya. Kita serahkan ke ahlinya, Bro Salim. Oke, untuk makanan yang pertama nih, apa? Plov ya? Ini plov ini makanan boleh dibilang hampir semua negara Asia Tengah ini pasti bikin ya, karena memang seperti yang tadi saya bilang bahwa kebudayaan mereka segala macam itu udah ke-mix gitu loh. Jadi memang ini kebawa pada saat eranya Jalur Sutra itu mereka juga kebawa termasuk makanan-makanan. Jadi banyak beberapa makanan yang tampilannya itu mirip dengan makanan dari China atau mirip dengan makanan dari Eropa, tapi taste-nya Uzbekistan. Dan salah satu plov ini juga bahan baku utamanya kayaknya juga pakai beras karena memang nasi dan banyak daging juga sama rempah-rempah. Tapi rasanya enak banget ya. Jadi mungkin sobat kota yang suka daging dan ini tidak bau seperti yang model kayak di Turki, tenang aja, lebih enak. Ya. Ini pakai daging apa nih ya? Daging macam-macam lah. Tuh tanya sama yang tukang masaknya atau tukang makan. Daging kambing itu. Daging kambing ya. Daging kambing, daging sapi, daging kuda. Oke, cuman ini jenis dagingnya bisa dicampur apa aja, tapi makanannya tetap namanya plov ini ya. Ya. Oke, ini ada plov center. Ini pusatnya untuk orang makan plov apa gimana nih Bro Salim nih? Oke, ini Plov Center yang sangat terkenal di Asia Tenggara ya, bukan hanya di Tashkent tapi Asia Tenggara. Tempatnya sangat besar dan bikin plovnya juga sangat besar ya. Bisa sampai 500 kilo sampai 2000 kilo masaknya. Tempat masaknya itu di foto bawah. Ya, pagi jam 10 sampai jam 6 buka. Kalau dulu cuma 2 jam saja bukanya. Tapi sekarang udah jam 10 sampai jam 6 buka. Jadi selama itu sekitar 500 sampai 2000 ton ya, 2000 kilo plov dimasak di situ. Dan bermacam-macam. Ada yang dari sapi ada, kambing ada, atau lamb ada. Jadi kambing itu lamb ya. Jadi lamb, bukan kambing yang Domba. Ya, lamb. Lamb itu domba ya berarti? Domba. Ya. Nah, berarti domba, bukan yang kambing ya. Ya, bukan kambing goat. Nggak ada. Bukan goat, tapi domba. Lamb. Daging domba sama daging sapi. Ada macam-macam. Terus ada beberapa jenis plov juga. Misalnya ada yang khusus masak untuk wedding party. Terus ada yang masak untuk yang sehari-hari. Bermacam-macam. Jadi bisa pilih. Ada beberapa rasa. Tapi hampir semuanya enak. Dan untuk Indonesia biasanya kalau makan daging nasi plov itu mereka sangat suka karena rasanya atau lidahnya cocok. Tuh. Oke. Betul. Nah, ini makanan selanjutnya nih namanya sashlik ya. Yeah. Sashlik atau kebab dari daging dibikinnya kayak sate ya, sate besar di Indonesia. Tapi rasanya memang agak beda. Sashliknya enak sekali. Biasanya kalau di negara-negara lain kayak kebab ya, di itu. Ini ada yang dari sate itu dia tusukannya pakai besi begitu ya? Pakai besi, ya biasanya pakai besi. Bisa pakai ulang lagi. Kalau yang ada juga yang pakai dari kayu tapi sekali saja pakai. Kita tadi bohong. Oke. Kalau di Indonesia tuh di Jogja ada sate kelatak tuh ya. Iya, betul. Ya kan? Pakai besi itu ya. Pakai jeruji motor ya. Oke, lanjut. Nah, ini Gastak Restoran. Apa yang mau naik di sini nih, Bro Salim nih dari Gastak Restoran ini? Oke. Di Uzbekistan ada salah satu chef atau orang yang pintar masak, namanya Chusti. Dia ada beberapa restoran di Tashkent, di Uzbekistan, dan dia sangat terkenal dengan masakan tradisional Uzbek yang sangat murni dan sangat bagus dia masaknya. Terus di restoran ini bukan hanya masakan Uzbek, tapi ada juga masakan-masakan negara lain, misalnya Eropa atau yang menu lain juga ada. Tapi
masakan tradisional Uzbek yang sangat bagus dan enak ada di situ. Restoran juga antik dan agak butik restoran ya. Makanannya juga di Uzbek, kalau bapak atau ibu-ibu dari Indonesia datang ke sini, di Uzbek makanan-makanan di Uzbek itu sangat kuat, selalu ininya sangat tinggi ya. Jadi ketika makan itu, setelah makan kita harus makan buah atau sayur-sayuran ya, biar ada balance-nya. Kalau kita makan hanya daging terus, ya netralisir ya, betul. Jadi kalau kita makan daging terus atau kayak ini ya, shurpa ya, ini minyaknya banyak ya. Kalau orang Indonesia langsung makan itu bisa sakit perut. Lebih baik shurpa, setelah itu makan salad. Harus dengan salad atau dengan dessert. Harus ada. Ini leher lah. Di menu itu harus, kalau makan minyak begitu ya, kolesterol ya. Ya. Kolesterol banget. Jadi harus ada neutralisnya, harus balance-nya harus keep dietnya. Kayak gitu. Tapi ini makannya pakai roti ya, Bro ya? Roti, tanpa roti gak mungkin makan kita, karena tadi daging-daging itu juga tanpa roti susah makan, nggak bisa, nggak masuk ke perut. Dengan roti dia pas. Ya, ini juga ada dim lama nih. Dim lama ini kayak steaming ya, jadi kita taruh semua daging, kentang semuanya terus tutup, kita steaming ya. Sangat enak juga, ada aromanya sangat enak, kayak kebab, tapi dia kayak masakan ya. Dan di Uzbek itu banyak masakan kita makan itu hangat, waktu hangat, bukan di misalnya bukan udah di ini, harus hangat makanannya. Ya, kalau enggak langsung dessert, minyaknya banyak. Kita makan, keluar minyaknya. Iya. Ya, ada minyaknya. Karena di sini kan musim dingin, ada musim dingin. Narin ya. Narin ini bikin sangat panas. Kalau kita makan itu malam nggak bisa tidur. Kalau yang ada pengantin baru itu malam nggak bisa tidur nanti. Narin itu dari daging kuda ya, Bro Salim? Daging kuda, terus ya memang daging-daging itu, dan narin ini hanya khas di Tashkent. Karena daging kuda itu dimakan di Tashkent saja. Di daerah-daerah di Uzbek lain nggak makan daging kuda. Dan memang rasanya enak. Bukan daging kuda langsung ya, itu beberapa step di ini lagi, ganti lagi ini ya rasanya. Bisa kena penyakit mah ya kalau makan itu. Apa? Nah, penyakit mah malam itu. Terus apa nggak ngerti, kalau yang lain ngerti lah pasti. Ya, jadi kalau sobat kota yang pengantin baru boleh cobain narin tuh ya, kayaknya ya. Kalau mau program-program. Oke, lanjut ya. Beberapa sup juga, karena sup-sup yang ada di sini, cucuara atau lagman sup itu sangat bermanfaat kalau ya lagi sakit atau masuk angin, sangat bagus karena vitamin dan kalorinya tinggi. Oke. Tapi Susfara tadi sama yang satu lagi tuh, itu isiannya sama ya? Apanya? Feeling tadi yang lakman sup sama Susfara itu beda isiannya ya? Kalau beda. Mie ya, lakman itu mie ya. Lakman kayak kue tiaw ya. Kalau lakman itu noodle. Oke. Kita lanjut lagi. Susfara kayak wonton ya, kayak ya. Kayak wotie ya. Oke. Sekarang manti. Nah, manti itu kayak xiaolongbao nih. Kayak bakso atau apa ya, ada xiaolongbao ya, siomay ya. Siomay ya, betul, siomay mirip. Jadi ya bagus juga. Di steam ya, di bawahnya ada air lagi di boil, terus di atasnya kita taruh gitu. Nah, Bro Salim, berarti waktu yang tadi yang kita bahas tentang festival yang tahun baru, hari baru itu mereka masak ini semua ya, barang apa? Makanan-makanan tradisional ini ya? Mereka masak. Oke, dan dikirim ke tetangga-tetangga, temen ya? Betul. Gitu ya, oke ya. Kirim ke Indonesia juga bisa ya kayaknya tuh ya. Oke. Kirim fotonya. Dolmas, nah ini.
khas dengan Uzbek dan khas dengan Turki juga. Di Turki juga mereka masak. Dan ini daun dibikin dengan daun anggur ya. Rasanya rasa mint. Sangat enak. Bisa tambahin sedikit lemon juga. Di dalam ada daging dan nasi. Ini daun anggur nih ya. Dalamnya daging kayak apa? Berarti lemper gitu ya. Kayak kalau di Indonesia ya. Apa? Kayak lemper gitu ya di Indonesia ya. Iya. Iya. Kalau kemarin di Indonesia saya pernah bikin itu sama teman-teman. Kita bikinnya dengan daun salad. Bisa juga kayaknya. Bagus. Oke. Oh, kayak buntil jadinya. Tentang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini samsa. Samosa. Ini isinya biasanya pumpkin atau ada kentang, terus ada daging juga. Ini ada beberapa negara Asia juga, enak. Bisa langsung bikin di oven di rumah atau di tandur ya. Di ini kayak masak apa? Kayak roti. Ini kita bilangnya pastel ya. Sangat bagus. Iya. Ini hot snack. Sebelum Hot snack, sup tadi kita biasanya makan samsa itu. Obinon. Ya, makanan terutama di Uzbek adalah non ya atau roti. Roti. Kayak di Indonesia nasi, kalau di sini non. Kita belum makan roti, artinya kita belum makan. Selalu harus ada roti, kayak ini ya, seperti ini roti. Ini. Roti tidak ada, belum saya. Ini saya belum makan, jadi saya belum makan. Waduh. Oke, lanjut. Pasmak. Nah, ini udah masuk ke kategori makanan dessert ya. Tutup ya, dessert ya, karena manis-manis nih udah ini. Ya. Seperti Uzbekistan Brides tadi ya, manis-manis, pasmak. Siap, Babe. Oke, ini terbuat dari apa nih ya? Pasmak ini ya? Dari gula dan tepung. Kalau di Jakarta kita bilangnya kumis naga ya. Rambut nenek. Apa sih? Kumis naga. Ya, begitu ya. Manis ya ini ya. Oke, lanjut ada nisalda. Nah, nisalda biasanya dimasak itu waktu Ramadan. Kita makan waktu iftar ya. Ini juga manis sekali. Dibikin dari gula doang, terus tambahin mungkin susu ya, sedikit susu, ada beberapa jenis. Manis sekali ini, sangat manis. Jadi biasanya kita makan dengan roti, langsung roti. Kayak ini. Oke, cak-cak. Ini salah satu pemanis juga, dessert ya, dessert. Ini dibikin dari tepung sama madu. Tapi untuk makanan seperti ini, Bro Salib tadi yang udah dari tadi ya, yang pasmak, cak-cak seperti ini bisa dijadikan oleh-oleh nggak, Bro Salib? Kita bawa gitu. Kalau pasmak bisa. Kalau pasmak atau yang kering bisa. Tapi kalau nisalda nggak bisa. Kalau nisalda yang iya itu mah udah sampai airport, udah habis sampai airport tuh. Belum atau rusak. Atau rusak. Ya. Oh, berarti memang makanan-makanan kecil ringan kayak cak-cak atau pasmak tadi itu atau samsa tadi itu bisa ya kita bawa ya. Samsa juga mungkin tahan paling satu hari saja. Oh, oke. Sampai ke gitu. Kalau nggak makan nanti rusak. Karena mungkin juga sobat kota kan juga mungkin mau tahu makanan apa yang autentik yang bisa dibawa buat keluarga, sahabat kan ke Indonesia begitu kan nantinya. Oke. Kita lanjut lagi. Ya, ini holvaitar. Holvaitar. Kayak ini juga salah satu ini ya dibikin dari gandum terus gula. Ya. Juga bagian biasanya dari dessert ya. Dimasak itu waktu Ramadan juga.
Manis-manis Oke. ini, manis-manisan. Iya, iya, iya. Selanjutnya ada nawat. Nawat, Gula gula batu, batu, ya. Gula batu nih ya. Diboil selama berjam-jam terus dibikin ini. Dan ini sangat bagus dan kuat untuk jantung, sangat bagus. Nanti bawa Oh. pulang minum air minum teh hitam dengan ini sangat enak. Oke. Terus tambahin sedikit lemon, nggak akan masuk angin. Oke. Ya, 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 ya. Selanjutnya Restoran. restoran. Sim-sim restoran. Yang menarik apa nih sim-sim restoran ini? Restoran ini bagus karena sangat besar dan setiap hari ada culture show ya, ada tarian-tarian khas Uzbekistan. Jadi sambil makan malam bisa melihat tarian khas Uzbekistan. Oke. Yang nari tadi Uzbekistan berat tadi ya, itu ya berarti yang nari ya. Oke. Kita lanjut. Ini ada Ibrahim ya, Ibrahim Bek Restoran. Ini juga restoran persis sama dengan Sim-Sim, itu berdekatan, dua-duanya fungsinya sama. Masakan tradisional Uzbekistan dan ada culture atau tarian culture-nya, tradisional ya. Uzbekistan. Ada folk culture. Oke. Ya. Next lagi ini beberapa restoran lain. Bek restoran. Oh, Bek restoran sama Ibrahim Bek ini beda ya? Sama, satu range. Oh, sama. Oke. Oke, sama ya. Kalau Raihan ini restoran murah dan banyak sekali branch-nya. Untuk masyarakat lokal sangat bagus karena harganya murah-murah dan ada semua masakan khas Uzbekistan di situ. Terus ada masakan Eropa dan Turki. Dan sangat enak di sini. Dan murah-murah ya, selalu rame banget di situ. Itu yang menggunung itu apa tuh, Bro Salim tuh, yang di Raihan Family Restaurant tuh? Plov, Tadi itu kan plov ya, bukan? Narin. Plov. Masakan narin. Oh, narin. Oh, itu narin. Oh, Ya, itu narin. narin. Oh, banyak orang yang mau makan narin juga ya ternyata ya. Iya, betul. Malamnya pada nggak tidur tuh. Terutama pada saat musim dingin, bro. Karena Oh iya, benar. badan. Ya, jadi Iya. Oke, baik. Oke, itu tadi sudah kuliner dari Uzbekistan dan sekarang kita masuk. Ini ada satu gambaran sedikit ya untuk itinerary dari Uzbekistan. Ini 6 hari. Silakan mungkin Pak Dadang, Bro Salim boleh bantu saya sedikit ini bagaimana penerbangannya, udah oke apa belum dan sebagainya, cukup nggak waktunya? Silakan. Kalau ke Uzbekistan, biasanya tadi Pak Dadang udah jelaskan, sekarang ada cuma satu flight saja, Rabu saja. Jadi seminggu sekali, artinya 7 hari 6 malam ya, 7 hari 6 malam turnya. Jadi dan bisa berkunjung ke 3 kota, Tashkent, Samarkand, dan Bukhara. Terus ke gunung juga, ini itinerary yang klasik untuk ini. Ya, ini petanya udah benar. Jadi kita biasanya langsung terbang ke Bukhara, dari Bukhara ke Samarkand, dari Samarkand ke Tashkent. 3 kota untuk 7 hari cukup. Tapi kalau mau lebih explore lagi, bisa tambah 7 hari lagi dan explore kota-kota lain ke selatan atau ke timurnya bagian timur ke Uzbekistan juga bisa explore lagi. Dengan Uzbekistan Airways nanti kalau ada 2 flight Senin dan Rabu bisa bikin tour 10 hari. Jadi bisa ke Kota Khiva dan ke Aralsi juga. Oke. Pak Dadang mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Dadang untuk flight-nya atau itinerary-nya Pak Dadang? Ya, seperti yang Pak Salim bilang, untuk sementara ini sampai ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai PSBB dari pemerintah, kita hanya menerbangkan 1 kali seminggu Jakarta Tashkent, Tashkent Jakarta. Kalau memang sudah dibuka kembali dan tidak ada karantina dan macam-macam lainnya, mungkin kita akan normal kembali penerbangan itu 2 kali seminggu. Bahkan rencana sebelumnya
di tahun lalu kita rencananya 2002 itu September itu kita ada 3 flight. Jadi ada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Mudah-mudahan situasi makin membaik sehingga kita bisa ada 3 kali flight yang bisa membantu kita untuk mengembangkan Uzbekistan. Oke. Itu dari saya. Ya, baik Pak Dedang. Terima kasih. Bro Hadi, ada mau sedikit menambahkan? Cukup rasanya. Karena Cukup, ya? kita mau nambahkan berharap cepat-cepat vaksinnya beredar aja biar kita bisa traveling lagi. Oke. Ini lagi berjuang juga ya dari kementerian ya untuk menyebarkan vaksin di industri pariwisata nih. Oke, itulah Sobat Kota sedikit simple itinerary dan kita langsung masuk aja ke bagian Q&A yang sudah di recap ya oleh tim dari Fongko Wisata. Ditayangkan mungkin Pak JK, pertanyaannya apa? Ada di WAG, Bro, tolong bantu dibacakan. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, ini mungkin Pak Dadang atau Bro Salim boleh bantu ya. Dari Ibu Anita Wijaya. Untuk ke Uzbekistan apakah perlu pakai visa? Sekarang bebas visa ya, nggak perlu visa lagi. Bebas visa ya? Paspor asli saja yang bisa keluar negeri. Ini sama kayak kota kayak mau ke Kuala Lumpur atau ke Singapura. Jadi kalau ke Uzbekistan pun begitu. Jadi untuk paspor Indonesia, jadi kita sampai di airport, kemudian langsung ke imigrasi aja, itu udah jamin pasti diterima. Ya? Betul. Oke, berarti sudah menjawab ya untuk pertanyaan perlu visa atau tidak. Lalu juga dari Ibu Anita Wijaya, dia bertanya kalau gerejanya bisa divisit juga oleh turis kah during Sunday service aja. Jadi gereja yang tadi yang ortodoks tadi kali ya maksudnya ya. Nah itu pada saat perjalanan itu bisa dikunjungi oleh turis atau terbuka hanya untuk pada saat ibadah aja tuh? No. Bisa visit, tapi hanya cuma di depannya saja. Terus masuk itu tergantung kondisi di sana. Kalau ada acara kita nggak boleh masuk, tapi kalau nggak kita boleh masuk dan explore dalamnya. Ya, biasanya kalau lagi ada ibadah itu tidak diperkenan masuk karena kalau gereja ortodoks itu berbeda dengan gereja yang lain. Kalau di ortodoks itu umatnya itu tidak duduk, jadi tidak disediakan kursi. Jadi selama ibadah itu mereka berdiri. Jadi makanya biasanya kita nggak bisa masuk ke dalam untuk lihat-lihat pada saat ibadah berlangsung. Oke, seperti itu ya penjelasannya. Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Paulus Soeharta Gunawan. Kalau ke sana bawa banknote USD, 1 USD-nya itu berapa mata uang sana? Oke, di sini. Yes. Go ahead, silakan Salim. Oke, kita sarankan bahwa USD atau Euro, tapi lebih baik USD dan harus dalam kondisi yang baik ya note-nya. Kalau agak rusak atau ada catatan-catatan itu nanti kena charge. Harus yang baru ya, kalau bisa yang baru, tapi kalau lama pun nanti dan $100 tapi dia kotor terus sudah lama digunakan itu bisa kena charge. Terus $100 itu 1.050.000 som. Itu sekitar ya kalau kita samakan dengan Indonesia itu 100.000 som itu sekitar 140.000 rupiah. Oke. Currency-nya nggak terlalu jauh beda ya mungkin ya. Iya, sama Indonesia nggak terlalu. Ya, nggak terlalu jauh beda ya. Lebih mahal sekitar 30% ya. Iya. Oke, berarti sudah cukup menjawab ya untuk Pak Paulus. Nah, 2 pertanyaan berikutnya juga dari Pak Paulus ini. Selanjutnya, rute penerbangan ke sana pakai pesawat apa? Wah, ini langsung dijawab sendiri nih sama Pak Dadang. Kalau airlines-nya jelas. Untuk airlines yang terbang direct dari Jakarta itu hanya Uzbekistan Airways. Langsung Jakarta Tashkent. Kemudian di ini saya lihat pertanyaan ada berapa lama penerbangannya. Itu kurang lebih 8 jam penerbangan dari Jakarta ke Tashkent tanpa transit.
Direct ya Pak ya, langsung ke Tashkent ya. Betul. Sama kayak Jakarta Sydney ya kira-kira ya, Kurang lebih. jaraknya. Ya. Jakarta Sydney, Kalau Jakarta naik Uzbekistan Korea ya, Airways Seoul ya. katanya dapat bonus Uzbekistan Bright, katanya ada rumors kayak gitu, benar nggak Pak? Dapat apa, Pak? Dapat bonus Uzbekistan Bright yang tadi itu. Oh, Dapat. betul. Itu ngeliat. Dapat nomor teleponnya Bro Salim, jadi sampai di Tashkent telepon Bro Salim dulu gitu. Iya benar. Atau bisa lihat-lihat tipis-tipis di Uzbekistan Airways-nya ya, steward-stewardnya kan. Oke, pertanyaan yang terakhir, Bro Edmond. Udah dijawab Pak. Tadi berapa lama penerbangan ya? Ya. Oh, itu pertanyaannya dari Ankara, Ankara Turki maksudnya. Biasanya kalau dari Turki sih dari Istanbul terbangnya. Kalau dari Istanbul tuh kurang lebih 4,5 jam ya ke Tashkent. Oh, Ankara Uzbek. Oh ya, Ankara Uzbek. Oke. Ya. Bro Salim yang tahu nih, kalau dari Tashkent ke Turki berapa jam, Pak? Ya, sekitar betul 5 jam ya kayaknya. Saya belum pernah terbang ke sana tapi 5 jam sekitar. Oke, lebih kurang lah ya sekitar itu ya. Lalu kalau boleh tahu nih perbedaan waktu Pak, Bro Salim? 2 jam saja. 2 jam mundur. Jadi di sini cuma 7. Sorry. Tadi putus-putus Bro 2 Salim. jam mundur. Kita jam 5 sekarang berangkat di tempat Bro Salim tuh jam 3. Sekarang kita 5.16 di tempat Bro Salim jam 3.16 berarti PM. Oh, oke. Mundur ya, 2 jam mundur ya. Mundur 2 jam. Oke, berarti ya nggak terlalu jet lag lah ya. Masih 2 jam ya. 2 jam sama kayak Jepang, Korea ya. yes. Ya, Oke. Oh, tapi Jepang kan di depan kita. Ini dia di belakang kita Di ya. belakang ya. Oh, Jepang kan udah jam 7 malam. Ya. Betul. Oke. Itu saja mungkin pertanyaan dari Sobat Kota. Dan juga mungkin kita bisa menutup dan juga mengakhiri acara Kongko Wisata episode yang ke-16 ini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber yang bersedia meluangkan waktu dan tenaganya pada hari Minggu ini yang harusnya buat keluarga, tapi bisa memberikan knowledge, pengetahuan, pengalamannya untuk teman-teman atau untuk Sobat Kota ya. Ada Bro Hadi, ada Bro Salim, dan juga ada Pak Dadang ya. Oke, thank you so much untuk semuanya, untuk narasumbernya. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dan juga di episode berikutnya. Jangan lupa buat Sobat Kota untuk like, komen, subscribe dari YouTube-nya Kongko Wisata, karena di situ banyak sekali informasi-informasi tentang negara-negara tujuan wisata. Udah episode ke-16, udah ada 16 destinasi yang mungkin kalian bisa simpan untuk nanti setelah bordernya dibuka langsung pergi cari-cari di mana ya negara-negara. Dan juga follow Instagram kita @kongkowisata dan juga Facebook kita Kongko Wisata. Dan kalau mau kritik saran boleh langsung taruh di WhatsApp aja, udah ada tertulis nomor WhatsApp-nya di situ dan juga ada emailnya ya, kongkowisata@gmail.com. Baik, itu saja untuk acara kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber, untuk wakilnya dan juga untuk Sobat Kota yang setia sampai akhir mendengarkan acara kita di episode ke-6 ini, Highlight of Uzbekistan, Tashkent, Samarkand, and Beyond. Itu saja. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat hari Minggu. Terima kasih. Thank you semua. Uzbekistan. Sampai jumpa di Uzbekistan.